Nah, di ayat ini, ikhwas sekalian, jelas-jelas menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa dulu? Bumi dulu, baru kemudian menciptakan atau menyempurnakan langit, ya. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala beliau mengatakan di sini, "Fahadza yadullu annal ard khuliqat qabla as-sama' li'anna kal asasi lil bina'i." Ya. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi dulu sebelum menciptakan langit. Karena bumi itu kedudukannya seperti asas, seperti landasan atau semacam pondasi begitu, ya. Nah, pendapat inilah juga yang dikuatkan oleh para ulama kita berdasarkan dua ayat yang tadi telah kita sebutkan, yang maknanya sangat jelas, yang menjelaskan bahwasanya Allah menciptakan bumi dulu baru kemudian langit, ya. Nah, di ayat ini pula Allah Subhanahu wa taala menjelaskan atau menyebutkan salah satu tujuan diciptakannya bintang-bintang. Kayak pernah saya sampaikan di sini, ya. Mungkin Afrik pernah dengar. Masih ingat apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang? Ada yang tahu selain Afrik? Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang, baru saja kita bacakan ayatnya. Untuk yang pertama sebagai apa? Penghias langit, ya. Kalau kita lihat langit indah gitu, ya, kita tentram lihatnya dan seterusnya, ya. Jadi Allah ciptakan segala sesuatu untukmu, kata Allah, ya, untuk kita manusia. Jadi Allah ciptakan bintang-bintang untuk menghiasi langit agar manusia merasa senang melihatnya, ya. Kemudian yang kedua, Allah ciptakan sebagai petunjuk arah, ya, sebagai petunjuk arah. Orang yang safar di malam hari ataupun di siang hari, ya, ketika mereka terutama di malam hari, ya, karena bintang-bintang tampak jelas di malam hari, yang di padang pasir ataukah di lautan, mereka di zaman dulu tidak ada kompas. Jadi mereka tinggal lihat langit. Para nelayan itu mereka bisa kembali ke kampungnya dengan melihat langit, ya. Mereka melihat titik-titik atau bintang-bintang yang ada di langit, kemudian menentukan arah pulang kemana. Ya, begitu juga para musafir yang bersafar di padang pasir. Ya, jadi sebagai petunjuk arah. Dan yang ketiga sebagai pelempar syaitan, ya. Karena dahulu, ikhwas sekalian, para jin-jin, bangsa jin ini, syaitan-syaitan ini mereka memiliki makanul a'la, tempat-tempat yang tinggi di langit, ya. Mereka mencuri dengar berita-berita yang ada di langit, pembicaraan para penduduk langit, kemudian mereka sampaikan kepada syaitan yang ada di bawahnya, sampaikan lagi kepada syaitan yang ada di bawahnya, terus begitu sampai kepada wali-wali mereka yang ada di atas muka bumi ini. Siapa wali-wali syaitan di muka bumi? Siapa? Al-kahin, para dukun, para tukang ramal, ya. Para tukang ramal. Nah, itu wali-wali syaitan di atas muka bumi. Itu sebabnya kalau mereka meramal sesuatu kadang-kadang benar, ya. Kadang-kadang benar. Karena asal beritanya itu didengar dari penduduk langit, ya. Yang didengar curi sama syaitan, disampaikan kepada syaitan di bawahnya, terus begitu sampailah syaitan yang paling terakhir, kemudian dicampur dengan 100 kebohongan, disampaikan kepada wali-wali mereka, yaitu kalangan para dukun, ya, para tukang ramal di atas muka bumi ini. Makanya kadang-kadang ada benarnya apa yang mereka ramalkan, gitu, ya. Tapi setelah Nabi SAW diutus, ya, setiap kali mereka mencuri dengar berita di langit, maka Allah kirimkan apa? Komet, ya, bintang berekor untuk membakar para syaitan tersebut. Doa, ya. Jangan itu, ya, lihat komet mereka berdoa. Padahal itu Allah lagi melempar syaitan, ya. Nah, banyak kita kaum muslimin ini kadang-kadang tidak paham. Lihat di film begitu, lihat sinetron begitu, akhirnya ikut-ikutan. Setiap kali lihat komet berdoa kepada Allah. Ya, tidak masalah, kita berdoa boleh kapan saja, ya. Tapi kalau kita memiliki keyakinan tertentu, begitu melihat komet baru berdoa, karena beranggapan bahwasanya doa kita lebih mustajab di saat itu, maka ini tentu bentuk tasyabuh kepada orang-orang kafir. Padahal Nabi SAW mencela tasyabuh, ya. Man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang bertasyabuh, meniru-niru suatu kaum, maka dia termasuk daripada kaum tersebut, ya.
Nah, ini ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan daripada Allah menciptakan bintang-bintang.